Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pratama di kanal YouTube Pratama Indomitra, khususnya di program Q&A. Q&A kali ini, Sobat Pratama, akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari peserta webinar terakhir pada Rabu tanggal 16 ya, Juni 2021, karena saat itu masih ada ternyata sekitar 18 pertanyaan, baik yang sesuai tema ataupun yang tidak sesuai dengan tema, belum saya jawab. Nah, pada kesempatan kali ini saya mencoba menuntaskan pertanyaan Ibu Bapak dengan jawaban-jawaban yang mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi dari penanya. Kita masuk ke pertanyaan pertama yang belum terjawab waktu itu sesuai dengan urutan waktu ya. Pukul 10.55 Meliana, Bu Meliana ya. Izin bertanya Pak Pribanggen, perhitungan pajak atas penjualan kafling tanah. Perhitungan pajak apa ini? Kalau pajak pertambahan nilai ya sama aja, 10% kali DPP. Ya. Jadi perhitungan pajak, ini soalnya pertanyaannya kalau udah ngomong perhitungan pajak, di Indonesia ada 25 pajak ya. Tapi yang terkait dengan topik kita ya PPN. PPN ya 10% kali harga jual. Itu aja Bu. Bu Sismi Andayani, siang Pak Pri, izin bertanya Pak, terkait ekspor jasa yang diatur di aturan 32, PMK 32 2019 yang mana PPN 0%. Di Undang-Undang CK berkaitan pasal yang mana Pak? Di Undang-Undang CK itu diatur di pasal 7 ya. Jadi ekspor jasa. Jadi kalau Ibu Bapak ya, Bu Sismi, saya buka jadi di dalam pasal 7 ya. Oh sebentar. Pas tarif efektif, saya coba cari di Undang-Undang PPN ya. Pasal 44E. Nah, kemudian saya tinggal cari pasal 7. Ya. Jadi Bu Sismi ada di pasal 7 ya. Ini saya tampilkan tarifnya. Itu. Tarif pajak pertambahan nilai adalah 12%. Kemudian tarif ekspor, ini ekspor barang kena pajak dan ekspor jasa kena pajak. Nah, ini masuk kategori tarif 0%. Demikian ya. Kemudian Bu Dwi Cynthia Fadila, izin bertanya Pak, apakah pedagang menengah ke bawah terkena tarif PPN juga? Bu Cynthia, PPN itu nggak mengenal pedagang menengah ke bawah, menengah ke atas, atau di tengah-tengah. Yang dilihat adalah objek pajaknya. Jadi transaksinya itu barang atau jasa. Kalau misalkan transaksinya barang yang tidak dikecualikan atau jasa yang tidak dikecualikan di pasal 4A, ya otomatis terutang PPN. Tapi memang ada skema nanti bahwa untuk sementara pengusaha dengan omset 4,8 miliar setahun boleh milih mengut PPN atau tidak mengut PPN. Kalau mengut PPN berarti menjadi PKP. Kalau tidak mengut PPN ya berarti tidak perlu menjadi PKP. Jadi konteks di sini Ibu Bapak perlu cermat ya. Ya, ini nggak melihat subjeknya, ini melihat objeknya. Demikian. Ya, Bu Cynthia ya. Jadi jawaban saya harus panjang karena memang ini seolah-olah melihat subjeknya, padahal PPN itu fokus pada objeknya. Demikian. Pak Pramadisto, PPN terbaru mungkin untuk mengsegmentasi produk sembako, premium dan premium. Dari sisi bahan baku keduanya tetaplah sama. Contoh beras. Apakah ini memungkinkan penghindaran pajak melalui pengakuan produk sebagai non premium, namun dikenakan harga tinggi untuk menghindari PPN? Ya, jadi Ibu Bapak Pak Pramadisto, ini memang skema PPN sekarang kan tadi ya ada 5 skema. Jadi skema pertama pasal 7 ini 12% tarif tunggal.
skema kedua dari pasal 7A ini menggunakan tarif seperti PPNBM. Ya, pasal 7 seperti PPNBM, jadi tarifnya lebih tinggi ya, dengan multi tarif untuk barang kena pajak tertentu dan jasa kena pajak tertentu. Tarif ketiga ini ada di pasal 8A. Menggunakan pendekatan 12% kali DPP nilai lainnya. Jadi nilai lainnya itu sudah mengasumsikan output min input. Jadi nilai tambahnya sudah dihitung. Tarif keempat itu di pasal 9A. Ada tarif khusus untuk pengusaha dengan kegiatan usaha tertentu dan dengan omset sampai dengan jumlah tertentu. Nah, tarif kelima ini skema tarif normal tapi objeknya mendapat fasilitas PPN terutang tidak dipungut. Jadi ini. Nah, artinya di sini beras memang beras, jasa pendidikan, kemudian jasa angkutan umum, jasa kesehatan, ya. Barang kebutuhan pokok bukan beras saja. Itu nanti bisa diplot ke beberapa skema tarif. Saya melihat spirit yang dipakai di dalam undang-undang di RUU KUP ini adalah ability to pay principle. Prinsip keadilan vertikal. Kemampuan untuk membayar. Nah, ini prinsip yang memang dipakai di banyak negara. Jadi prinsip keadilan ada dua, ada keadilan horizontal yang sekarang dipakai undang-undang PPN, dan kedepannya ini akan ada keadilan vertikal. Konsumen yang punya kemampuan lebih akan dikenai pajak lebih gede. Demikian. Ya. Nah, kemudian mengenai tax avoidance, penghindaran pajak, itu pasti selalu terjadi lah, dimanapun. Tapi memang secara konseptual dan karakteristiknya, PPN itu tidak memberikan peluang banyak untuk tax avoidance. Karena ini pajak atas objek. Jadi dalam praktek memang pajak atas objek ini tidak memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk melakukan praktek penghindaran pajak. Ada, tapi nggak terlalu banyak dibanding PPh. Demikian ya. Kemudian kelima, Pak Setio Widianto. Pak Pri mau tanya dikit di luar tema begini terkait biaya bunga pinjaman atas perolahan impor mesin. Apakah ada aturan turunan dari Undang-Undang PPh pasal 61A bunga pinjaman biaya VAT termasuk dalam pengertian biaya untuk mendapatkan menagih? Biaya bunga enggak. Ya. Jadi pasal 6 ayat 1 huruf A itu enggak ada turunan. Kalaupun ada nanti kan berkaitan dengan, kalau biayanya enggak ada ya. Dan pasal 9 ayat 2 untuk mendapatkan pasal 9 ayat 2, pasal 9 ayat 1 ya. Mempunyai masa lebih dari 1 tahun tidak boleh di. Dan apakah bunga pinjaman tersebut dapat kapitalisasi ke harga perolehan mesin? Soalnya saya browsing belum menemukan aturan turunan untuk kapitalisasi bunga pinjaman. Nah, kalau bunga memang masuk, kalau masih dalam konstruksi iya, ada aturan khusus itu. Tapi kalau misalkan biaya bunga pinjaman impor mesin ini enggak langsung dibebankan sebagai biaya. Demikian. Kalau misalkan mau, ini nggak dikapitalisir ya, dibebankan sebagai biaya. Demikian Pak Setio ya. Ibu Amelia, izin bertanya Pak Pri, apakah perkumpulan yang bergerak di bidang pemberian training dan pelatihan dan demikian wajib PKP dan demikian faktur pajak? Ya, jadi Bu Amelia sesuai dengan usulan yang ada di dalam RUU KP, memang jasa pendidikan itu menjadi objek PPN. Cuman nanti skemanya seperti apa? Nah, itu kita belum tahu, kan tadi ada 5 skema ya. Ya, mau skema yang 12% pasal 7 atau skema multitarif pasal 7A, kemudian skema pasal 8A, ini skema tentang DPP nilai lainnya, atau skema nanti pasal 9A. Ya, menggunakan tarif tertentu untuk kegiatan usaha tertentu dan dengan omset sampai dengan jumlah tertentu. Atau tarif memang PPN dikenakan tarif normal tapi tidak dipungut. Jadi ini sekali lagi pemerintah melihat dari sudut konsumennya. Kalau memang konsumennya punya kemampuan lebih untuk bayar pajak, pengenaan tarifnya akan berbeda. Ya, jadi kalau memang aturan yang sekarang ya berarti otomatis wajib PKP. Bukan aturan sekarang ya, RUU KUP. Seandainya asumsi disetujui, diterapkan, disahkan ya,
dan diterapkan, ya berarti wajib PKP. Pak Tianggur Silalahi, mohon izin Pak Pri, jika kita bukan PKP, apa kita bisa menagihkan PPN atas transaksi luar negeri customers sesuai dengan agreement payment invoice plus PPN? Atas PPN kita bayarkan ini, apakah kemudian bisa dikreditkan? Kalau bukan PKP nggak bisa dikreditkan. Saya malah bingung ya, apakah kita bisa menagihkan PPN atas jasa transaksi luar negeri customers? Berarti kan posisi Bapak PPN keluaran. Kalau PPN keluaran kan nggak bisa dikreditkan. Ini yang agak rancu ya pertanyaan Pak Tianggur ini. Karena kalau posisinya PK ya berarti nggak bisa dikreditkan. Kok nagih gitu ke customer? Ini ya ini agak kurang jelas ya. Transaksi ini PPN itu berkaitan dengan penyerahannya ada di mana, Pak? Ya, penyerahannya ada di mana dan jenis transaksinya apa? Ini soalnya nggak menyebutkan transaksi luar negeri customers ya. Tapi yang jelas PPN keluaran nggak bisa dikreditkan. Kalau non PKP nggak bisa mengkreditkan pajak masukan, gitu aja. Ibu atau nama perusahaan nih, Ati ya. Pak Pri, kalau faktur pajak tidak mencantumkan NPWP, apakah sanksinya? Dianggap faktur pajak itu tidak sesuai ketentuan formal dan material. Sesuai pasal 9 ayat 8 tidak boleh dikreditkan. Bagi penerbit akan dikenai sanksi 1% kali DPP sesuai dengan pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP. Ya. Pak Ivan Kanwito, siang Pak Pri, Pak mau tanya untuk customer yang tidak mau memberikan nomor dan NPWP, apakah efeknya pada penjual? Penjual dianggap tidak menerbitkan faktur pajak secara lengkap sehingga memenuhi ketentuan formal dan material. Risikonya adalah kena sanksi 1% kali DPP sesuai pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP. Pak Krisna Hadi, untuk perusahaan jasa forwarding di transaksi ada tarif 10%, 10% kali DPP dan 10%. Apakah harus dihitung kembali? Nah, jadi kalau sudah tarif seperti ini, pajak masukan nggak boleh dikreditkan. Jadi asumsi yang dipakai adalah nilai tambahnya itu berupa output min input. Nah, ini kembali lagi konsep dasar kita Ibu Bapak ya, Pak Krisna Hadi. Output min input itu sudah diperhitungkan, baru nanti dikenain pajak. Nah, jadi nggak bisa lagi diperhitungkan pajak masukan. Demikian, Pak. Pak Denny Eko Andrianto, ini sudah saya jawab ya lewat WA karena Pak Denny langsung WA saya. Ini dari PT Kereta Api Indonesia. Pak Denny dari KAI, langkah pemerintah untuk menjadikan kebutuhan pokok sebagai BKP memang sesuai dengan prinsip netralitas PPN. Aplikasinya dengan multi tarif. Diberikan fasilitas PPN tidak dipungut ditanggung pemerintah sesuai penjelasan dari Kemenkeu. Hal ini untuk menghindari cascading effect tax to tax akibat PPN masukan tidak dapat dikreditkan. Dengan skema yang disampaikan, PPN masukan dapat dikreditkan. Pertanyaan saya, bagaimana kesiapan DJP atas restitusi akibat skema ini? Dan apakah DJP juga memiliki data angka hubungan perusahaan yang juga memiliki PPN jadi cost dibandingkan harus menempuh restitusi? Karena kenaikan harga akibat pilihan ini juga tidak dapat dihindari. Baik, ini Pak Denny saya sudah jawab. Saya sekilas ya menjawab begini. Ketika pemerintah sudah mau menerapkan ini kan berarti pemerintah sudah mulai mempersiapkan adanya core tax system. Termasuk e-faktur yang sekarang kan sudah sedemikian maju dibanding yang sebelumnya. Jadi saya yakin pemerintah seperti ini punya rencana seperti ini, baik pemerintah persiapan. Memang sekali lagi antara peraturan dengan teknologi informasi kan kadang-kala nggak sejalan. Ya, nggak sejalan sehingga teknologi informasi terus mengalami perbaikan. Demikian ya. Pak Freddy, siang Pak Pri, untuk perusahaan yang menyerahkan JKP kepada pengusaha yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut, ada surat negatif. Apakah jasa yang menyerahkan JKP kepada pengusaha yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut? Untuk perusahaan yang menyerahkan JKP kepada pengusaha yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut, ada suratnya dari Kanwil. Apakah pajak masukannya? Pasal 16 Bravo sudah bisa dipakai, Pak. Pasal 16 Bravo Undang-Undang PPN sekarang berlaku menyatakan ya bahwa pajak masukan boleh dikreditkan untuk PPN tidak dipungut. Jadi logikanya PPN keluarannya itu terutang, cuman tidak dipungut. Berarti logika dasar di dalam pengenalan PPN atas nilai tambah adalah T output min T input. T input bisa dikreditkan kalau ada T output. Demikian. Pak Abraham, mohon izin bertanya Pak Pri.
PMK 135 2015 mengenai perhitungan kembali pengreditan pajak masukan. Untuk barang modal pengreditannya dibagi 5 tahun. Selanjutnya pengreditan dihitung secara proporsional sesuai penjualan terkena PPN dan penjualan tidak kena PPN. Pertanyaannya berarti pada tahun pertama seluruh pajak masukan masuk di dalam SPT masa dan yang dibentukkan adalah pengreditan tahun pertama. Pajak masukan di tahun berikutnya masih tertinggal di saldo pajak saldo masukan SPT masa. Apakah cara ini sudah benar, Pak? Ini penjualan terkena PPN dan penjualan tidak terkena PPN. Pengreditan dihitung secara proporsional. Pertanyaan berarti pada tahun pertama seluruh pajak. Saya nggak hafal Pak PMK 135 ya, tapi kembali lagi ini masalah e-fakturnya Pak Abraham ya. Ya kalau skemanya sih oke, tapi kalau ada e-fakturnya memadai nggak gitu. Nah, ini saya nggak paham di e-fakturnya. Demikian Pak Abraham ya. Pak Endang Mahfudin. Ini kalau ini berarti Endang ya. Soalnya orang Sunda nih. Kalau orang Jawa Tengah Endang. Kalau orang Sunda Endang. Kenapa saya duga nih Pak Endang ya? Karena Mahfudin. Katanya tuh fitnah. Orang Sunda nggak bisa ngomong F. Cuman bisa ngomong P gitu ya. Ini Pak Endang ya. Jadi ya, fitnah kalau orang Sunda dianggap nggak bisa ngomong P, bisanya ngomong F. Jadi Mahfudin ini. Oke, itu pandangnya. Mohon maaf ini ya, guyonan. Izin bertanya Pak, apakah semua pajak masukan dapat dikreditkan? Semua pajak masukan dapat dikreditkan sepanjang di luar pasal 9 ayat 8, Pak. Ya, pasal 9 ayat 8 adalah memberikan suatu kejelasan apa saja yang tidak boleh dikreditkan. Jadi Pak Endang bisa ngecek ya pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN. Nah ini Pak, jadi itu aja. Jadi pasal 9 ayat 8 itu sudah semakin banyak pajak masukan yang boleh dikreditkan. Kenapa? Karena pasal 9 ayat 8 punya beberapa itemnya itu dianulir, di drop dengan pemberlakuan Undang-Undang CK. Pak Abraham, perusahaan kami produksi Pak Jagung pipilan, pecahan dan lendir. Ini sudah saya jawab juga ya Pak Abraham. Ya, jadi kata kuncinya adalah ini jagung siapa yang makan itu. Jadi kalau jagung yang makan manusia berarti masuk kategori tidak terutang PPN. Kalau jagung ini dimakan oleh binatang, oleh hewan ternak, berarti masuk PPN terutang tapi dibebaskan. Gitu Pak. Nah kalau kita nggak tahu ya sudah, kantor pajak gampang menganggap berarti terutang. Tujuannya apa? Agar dapat faktur pajak. Kalau nggak buat faktur pajak berarti terkena sanksi. Kalau aturan yang sekarang berarti nggak buat faktur pajak ya 1% kali DPP. Nah gitu Pak. Jadi wajib pajak harus tahu, pengusaha kena pajak harus tahu. Kalau nggak ya sudah kantor pajak semaunya. Bu Winda. Untuk perusahaan yang berada di bidang tracking, kan PP-nya tidak dipungut. Nah, ini apa masuk pajak tertentu, Pak? Tracking kalau memang, sebentar. Nah, ini juga istilah ya. Istilah tidak dipungut itu sebenarnya nggak pas. Kalau trackingnya pakai plat kuning, itu tidak terutang, Bu Winda. Jadi memang, nah ini istilah-istilah ini jangan sampai salah pakai ya, salah penerapan. Kalau tidak dipungut tuh nggak ada untuk tracking. Tracking itu adalah ya jasa tracking itu non objek PPN kalau pakai plat kuning. Tapi kalau misalkan sewa, nah itu bukan objek PPN, berarti jasa sewa. Nah masuk jasa itu saya nggak tahu. Yang jelas secara undang-undang yang sekarang berlaku jasa angkutan umum tidak terutang PPN. Kalau nanti pakai RUU KUP itu terutang PPN. Cuman nantinya seperti apa? Apakah tadi masuk PPN tidak dipungut atau nanti masuk yang skema yang lainnya kita nggak tahu. Karena sekali lagi ini kan baru draft ya Undang-Undang KUP. Baik. Yang jelas terutang PPN kalau pakai draft RUU KUP 2021 di pasal 44F. Pasal 44E ya. Baik, Bu Suni terakhir nih. Pak XX sewa ruko ke Mr. A, WP perorangan, PPH pasal 4 ayat 2. Dibayar sendiri oleh Mr. A, terus PT XX perlu lapor bukti potong enggak? Oh,
PT XX harus motong, nggak bisa dibayar sendiri oleh Mr. A. Kalau Mr. A yang bayar, PT XX juga harus lapor bukti potong. Kenapa? Dia punya kewajiban motong. Kalau PT XS nggak punya bukti potong dan nggak lapor, salah dia. Meskipun sudah dibayar oleh Mr. A, salah dia PT XS. Jadi demikian ya, tepat sekali kita sudah sampai di akhir pertanyaan. Mudah-mudahan bermanfaat Sobat Pratama. Kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan lainnya, silahkan tuliskan di komentar. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan berbagi. Khairunas a'fum linas. Baik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.